juga dibuka dengan sepasang suami istri bernama Jonathan dan Mila. Kita bisa melihat Mila bangun duluan dan pada saat itu dia bersiap-siap untuk turun ke bawah. Mila tinggal di rumah yang sangat besar bersama mertua dan satu putri tercinta yang bernama Angel. Pagi itu, keluarga mereka akan melaksanakan sesi foto ala-ala konglomerat. Terlihat di sini Mila begitu syok karena bunga yang sebelumnya dia sudah rangkai tiba-tiba diganti dengan mertuanya begitu saja. Satu, dua, tiga. Kita coba 1, 2. Setelah selesai sesi foto, terlihat di sini Jonathan dan Mila sedang diwawancarai. Si pembawa acara menanyakan bagaimana Jonathan bisa sekaya ini. Jonathan menjawab bahwa semuanya berasal dari akarnya dan tentu itu adalah dukungan dari ibunya tercinta. Mendengar hal itu, Mila hanya bisa tersenyum saja. Setelah selesai sesi wawancara, pada saat itu Mila beranjak naik ke atas. Namun di tengah itu, dia tiba-tiba mendengar suara anak kecil yang menangis. Saat Mila menelusuri lorong, tiba-tiba kakinya tertusuk oleh kaca tajam. Nanti jam 10 jangan lupa keluarin salmon. Keesokan paginya, seperti biasa, Mila langsung turun ke dapur. Pada saat itu Mila begitu terkejut karena tim yang diminta mertuanya adalah hati ayam. Tapi di sini si Bibi lupa membeli hati ayam. Oleh karena itulah Mila meminta agar diganti daging giling saja. Setelah itu, ibu Mila menelpon dan dia meminta agar uang dikirim lagi. Pada akhirnya Mila mencoba membujuk Jonathan untuk dikirimi uang ibunya lagi. Tapi pada saat itu Jonathan menolak karena uang kemarin juga baru dikirim. Dan di sini kita bisa mengetahui ternyata ibu Mila ini tuh kecanduan judol. Selesai dengan perdebatan, pada akhirnya mereka langsung live Instagram untuk mempromosikan barang jualan Jonathan. Setelah itu mereka sarapan berempat dan di sini ibu mertua menyadari tim yang dia minta bukanlah hati ayam, melainkan daging sapi. Bang. Fix this. Kenapa? Kemudian Mila pergi ke kamar Angel. Di sini Angel terlihat sedih. Pada saat itu Mila mengetahui anaknya sedang membuat tas handmade dan begitu terkejutnya saat itu dipost di TikTok. Banyak sekali netizen yang meng-hate Angel karena rupanya buruk tidak secantik ibunya. Angel juga meminta agar dia bisa oplas, namun pada saat itu Mila langsung menolak dengan keras. Mila juga langsung pergi ke kamar mertuanya dan meminta agar si ibu mertua jangan menghasut Angel untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Setelah keluar dari kamar ibu mertua, Mila merasa pusing dan tanpa sadar mengaruk bagian belakang lehernya sampai terluka. Buatan Angel. Land Magazine, you guys must. Terus si Angel gimana? Kemudian keesokan harinya, di sini Mila tengah berkumpul dengan ibu sosialita lainnya dan pada saat itu bisa kita lihat salah satu nenek-nenek di sini dengan manja menggeraba tubuh Jonathan. Dan melihat itu semua, Mila tanpa sadar terus menggaruk bagian belakang lehernya hingga mengeluarkan banyak darah. Saat itu Mila pamit ke kamar mandi dan betapa terkejutnya Mila saat melihat anak kecil dipenuhi kaca di bagian mukanya. Si Arpi normal. Dan ya, siapakah Grace itu? Setelah itu Jonathan segera membawa Mila ke rumah sakit. Pihak dokter mengatakan tidak ada gejala medis apapun di tubuh Mila, maupun itu alergi dan lain-lain. Pada saat itu, dokter hanya beranggapan bahwa Mila saat ini sedang stres, oleh karena itulah dia butuh istirahat. Sesampainya di rumah, Jonathan dan Mila begitu terkejut karena mereka mempunyai pegawai baru yang bernama Hatta. Setelah masuk ke kamar, di sini Jonathan langsung berdoa malam bersama Mila agar Mila segera sembuh. Jonathan juga sempat memberikan beberapa bab ayat untuk Mila baca, yaitu istri harus mengabdi kepada suaminya dan tidak boleh durhaka. Bisa kita lihat Jonathan tidak jadi menggeraba Mila karena dia merasa jijik akibat koreng yang ada di leher Mila. Setelah itu Mila segera pergi ke kamar mandi dan membaca beberapa artikel. Kemudian keesokan paginya kita bisa melihat Mila telat bangun tidur. Padahal pada pagi itu mereka akan mengadakan meeting untuk nuansa acara 70 tahun ulang tahun si nyonya besar ini yang gak lain adalah mertuanya. Pada saat itu Mila terus merasa stres, dia menggaruk lehernya tanpa sadar dan saat ingin pamit pergi, tiba-tiba yang terjadi adalah setelah
Setelah sadar, Mila langsung histeris karena yang dia muntahkan tadi adalah kaca bersama darah. Mendengar hal itu, Jonathan mengira istrinya sedang stres berat dan meminta agar mereka semua berdoa untuk Mila. Dan terlihat wajah Bi Sri sangat mencurigakan. Setelah selesai, pada saat itu Mila langsung berganti baju dan dia lagi-lagi terus menggaruk luka yang ada di belakang lehernya. Untungnya hanya mimpi, namun betapa terkejutnya Jonathan setelah membangunkan Mila. Kita melihat wajah Mila setengah sudah bopeng parah. Pada saat itu si ibu mertua lagi-lagi menggalakkan Mila dengan mengatakan bahwa Mila kurang bersyukur. Oleh karena itulah ibu mertua memberi Mila sebuah sup agar bagus untuk kulitnya. Dan ya, supnya bukan sup ayam guys, melainkan sup kalajengking. Di sini awalnya Mila merasa jijik, namun karena ekspresi mertuanya yang begitu menyebalkan, pada akhirnya Mila langsung memakan di depan mukanya dengan sangat lahap. Teh manjur. Bi Sri membuatkan obat tradisional untuk Mila. Lalu saat itu Mila sempat curhat karena dia tidak bisa mengingat bagaimanakah masa kecilnya. Lalu Bi Sri menjawab, Nona Grace kan sekarang sudah bahagia. Mendengar kata Grace, Mila begitu terkejut. Lalu di sini Mila terus memojokkan Bi Sri siapakah Grace itu, karena dia juga bilang Grace selalu menghantui mimpinya. Bi Sri bergalagat aneh dan pada saat itu akhirnya Mila segera pergi ke rumah ibunya. Dia mengobrak-ngabrik foto keluarga dan foto masa kecilnya juga. Namun tidak banyak yang dia jumpai. Pada saat itu Jonathan juga tiba dan meminta agar Mila segera pulang. Gak ada Grace. Sungguh mengerikan. Dalam waktu semalam, bopeng Mila semakin menyebar. Kemudian terlihat ibu Mila sudah sampai di kediamanannya dan pagi itu akhirnya mereka memutuskan untuk membaptis Mila. Saat ditenggelamkan, ingatan Mila mulai kembali satu persatu dan pada saat itu Mila begitu terkejut karena dia dioperasi plastik dan wajah ibunya yang begitu bahagia. Setelah menyadari itu, Mila langsung berteriak kepada ibunya, di manakah Grace? Angel langsung menenangkan mamanya. Pada saat itu Mila berkata bahwa dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Lalu Mila juga bertanya kepada ibunya siapakah Grace itu dan dia akan memaafkan ibunya jika jujur pada saat ini. Namun pada saat itu si ibu bukannya jujur, dia malah memarahi Mila. Ibu juga bilang bahwa Mila harus berhenti mencari tahu siapakah Grace itu. Dan dia mengatakan bahwa keluarga Gunawan adalah anugerah untuk mereka berdua. Ke Jonathan ya? Keesokan paginya kita melihat adanya muahits yang bernama Erika. Dia diboking oleh Oma. Pada saat itu Erika juga sempat berpas-pasan dengan Jonathan. Setelah memasuki rumah yang sangat besar ini, Erika langsung duduk di sofa dan melihat sekeliling. Tenang Oma, tetap juga Nggak bisa. tik banget ya. Bisa kita lihat Erika sangat pandai mengambil hati. Bahkan Angel juga bisa dia taklukkan. Dan saat Bi Sri memasuki ruangan, pada saat itu Erika langsung menegurnya dan berkata, "Loh Mbok, Grace-nya mana?" Sungguh aneh tapi nyata. Mendengar kata Grace, di sini Oma berkata, "Oh, kamu mungkin salah orang. Nama menantu saya Mila, bukan Grace." Setelah selesai membuat konten TikTok dengan Angel, pada saat itu Erika juga sempat menasihati Angel bahwa dia nggak usah mendengarkan apapun omongan netizen. Setelah videonya diupload, pada saat itu Angel menerima DM dari cowok ganteng dan di sini Erika menjelaskan jangan cepat-cepat dibalas. Setelah membalas Chogan, pada saat itu Angel juga berkata apakah Erika mengetahui siapakah itu Grace dan Erika mengangguk. Pada akhirnya di sini Erika disuruh oleh Angel untuk memasuki kamar ibunya. Oh Grace.
Setelah menunjukkan salam persahabatan saat mereka kecil, di sini Erika langsung menceritakan siapakah Grace itu. Jadi kita flashback dulu saat mereka berdua masih kecil, yaitu Erika dan Grace. Bisa kita lihat Erika yang berwajah cantik dan Grace baru saja melakukan sebuah bedah operasi. Di sini Erika bertanya apakah Grace tidak mengetahui kejadiannya seperti apa, dan bisa kita simpulkan pada saat kecelakaan Grace tidak mengingat siapakah dirinya. Dan itulah terakhir kali Erika melihat Grace berada di Surabaya pada saat itu. Setelah itu tiba-tiba Grace dan ibunya menghilang bak di telan bumi. Tahu kejadian sebenarnya. Setelah mendengar semua pernyataan Erika, pada malam harinya Mila menenangkan diri di halaman belakang. Saat itu Mila juga melihat Hatta tengah memperbaiki bunga. Di sini Mila meminta agar Hatta membawakan bunga tapak dara ke kamarnya. Namun saat Mila melihat bunga ada yang layu, di sini Mila menolak dan berkata bahwa semuanya percuma. Namun pada saat itu Hatta mengatakan kepada Mila, bukan salah bunganya yang layu, melainkan lingkungannya yang toksik. Setelah mendengar kata Hatta, Mila langsung mempertanyakan siapakah dirinya yang sebenarnya. Anymore. Bisa kita lihat Mila mengkaji bagaimanakah dirinya selama ini di keluarga Gunawan ini. Lalu tiba-tiba Angel datang dan memegang tangan ibunya, lalu mereka pun mandi hujan bersama. Kembali lagi guys kepada Erika. Pada saat ini Erika tengah membuka album foto lama mereka. Bisa kita lihat Erika flashback bagaimana dia ingin memiliki suami kaya raya, bisa membeli barang mewah dan selalu jalan kemana-mana. Dan pada saat itu Erika juga bertanya kepada Grace kecil apakah yang Grace inginkan, dan Grace hanya menjawab bahwa dia ingin bebas. Saat melamun, tiba-tiba Erika disadari oleh ketukan dan ternyata itu adalah pemilik kos yang meminta Erika segera membayar kos-kosannya. Kemudian keesokan harinya terlihat di sini hari di mana ulang tahun Oma pun segera dimulai. Pada saat itu Erika terus mendadani Oma secantik mungkin. Erika juga memuji bagaimana Oma menyayangi Jonathan sebagai anaknya. Satu pun yang bisa jelasin ini penyakit apa. Apakah bibit-bibit pelakor mulai muncul? Terlihat pada malam harinya Erika menemui Jonathan dan berkata bahwa dia bisa menjelaskan penyakit apakah yang diidap oleh Grace. Di sini Erika langsung menunjukkan foto masa kecilnya dan cupu guys. Pada saat itu Erika mengatakan bahwa Mila pada saat ini adalah Grace. Dia juga menunjukkan semua bukti, namun pada saat itu Jonathan tidak percaya. Enak dan mas. Malam harinya, di sini ibu Jonathan dan Jonathan langsung mendesak ibunya Mila apakah benar Mila itu Grace. Pada akhirnya si ibu meminta maaf karena berbohong kepada mereka. Di sini lagi Mila mengingat bagaimana masa lalunya dan pada akhirnya dia bisa melihat awal kejadian. Jadi guys, pada saat itu Mila ingin pergi ke gereja dengan ibunya. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada sekelompok bapak yang tengah mengangkut kaca besar. Saat berkaca, tiba-tiba kaca tersebut pun pecah dan mengenai wajah Grace pada saat itu. Akibat trauma yang mendalam, pada saat itu Grace tidak mengenali siapakah dia. Oleh karena itu, si ibu langsung melakukan operasi plastik agar putrinya bisa cantik. Dan brengseknya si ibu membawa Grace ke Jakarta dan mengubah namanya menjadi Mila. Aku tuh nggak ingat. Do you actually love me? Kemudian Jonathan mulai bertanya kepada Mila apakah selama ini dia mencintainya atau hartanya. Di sini Mila benar-benar shock. Dia mengakui dia tidak ingat apapun. Pada akhirnya Jonathan langsung mengunci Mila di kamarnya dan memohon maaf kepada ibunya. Pada saat itu juga Angel berkata kepada kedua orang ini bahwa mereka sangat kejam. Keesokan paginya acara pun dimulai. Terlihat Erika menyapa Joe dan disaksikan oleh Angel yang merasa ilfil karena Erika terlalu kegenitan.
Erika juga membawakan sup ayam angkak untuk Oma. Pada saat itu Erika memuji Oma bagaimana Oma sangat menyayangi Mila, dan di sini Oma juga sempat bertanya kenapa Erika belum menikah. Erika menjawab dia harus menguliahkan adik-adiknya. Saat itu Oma meminta Ibu Sri untuk membawa ayam ini kepada Mila. Namun di sini Erika menawarkan diri agar dia saja yang membawa ayamnya. Gila banget, Mil. Bagus buat kulit. Lalu Mila langsung meminta tangan Erika. Pada saat itu Mila langsung mendadani Erika seperti wanita kaya. Karena kita bisa melihat dandanan Erika pada saat ini enggak banget. Erika langsung membuka bajunya dan digantilah oleh gaun Mila yang begitu cantik. Dan juga Mila memberikan dia beberapa aksesoris. Dari Hebat sekali kamu. Di tengah hangatnya suasana, tiba-tiba Angel datang dan menanyakan kenapa kamu pakai baju mamaku. Pada saat itu Erika hanya bisa menahan malu. Erika juga sempat pergi ke Jonathan, namun Jonathan terlihat cuek dan meninggalkan Erika begitu saja. I love you, Ma. Apa itu ya, Rom? Jangan. Ya, dengan beraninya Mila turun ke bawah tanpa ada polesan make up sedikit pun, bisa kita melihat para tamu undangan menvideokan ini. Bahkan gebetan Angel dengan brengseknya juga ikut menviralkan. Di sini Jonathan juga dimarahi oleh rekan bisnisnya agar tidak membawa produknya biar tidak bangkrut. Setelah itu kita melihat Oma yang tampak menangis sedih. Di sini Erika mencoba menenangkan Oma, namun Oma beranggapan bahwa ini semuanya adalah salahnya. Dan di sini tiba-tiba si Oma meminta agar Erika mau menolongnya. Akan mendevelop me meminta maaf. Dasar Jonathan, di tengah kesempitan ada kesempatan. Pada saat itu Jonathan juga bilang bahwa mereka akan mengeluarkan produk baru untuk orang yang memiliki penyakit mental. Setelah kejadian ini, Mila meminta maaf kepada Hatta karena dia akan dipecat. Namun Hatta menjelaskan dia tidak mengapa, karena di kampung juga Hatta bisa menanam padi dan lain-lain. Mendengar hal itu, tiba-tiba Mila kepikiran bahwa dia juga ingin ikut bersama Hatta pergi ke kampungnya. Di sini Sri begitu syok, namun di sini Mila menjelaskan bahwa itulah kemauannya. Pada saat itu, Mila langsung pergi ke kamar Angel dan meminta Angel agar pergi bersamanya. Namun di sini Angel mengatakan bahwa hidupnya adalah hidupnya dan hidup mamanya adalah hidup mamanya juga. Mamanya tidak bisa memaksakan kehendaknya dan Angel masih ingin tetap berada di rumah ini. Untuk saling menghargai, pada akhirnya Mila pun mengikhlaskan keputusan putrinya ini. I'll find you. Keesokan paginya, setelah Jonathan pergi kerja, pada saat itu Mila langsung beberes untuk membawa semua barangnya. Mila di sini sudah siap, tapi tiba-tiba ibunya datang dan mencegah semua itu. Ibunya meminta agar Mila tidak memilih pilihan bodoh, karena ini adalah hidup yang ibunya inginkan. Mila begitu depresi melihat ibunya yang gila harta. Karena tidak mau lagi hutang budi terhadap ibunya, Mila segera mengambil gunting dan yang terjadi adalah... Asli guys, ngilu banget. Setelah itu Angel menyuruh ibunya segera berlari dan alhamdulillahnya pada saat itu Mila sudah berhasil menaiki mobil Hatta. Lalu di sini Mila membayangkan bagaimana indahnya dia hidup di desa dan akhirnya film pun selesai.